Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar pembelajaran tema yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, siswa mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Yang keempat, siswa mampu menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Nah, sekarang kita mulai mengamati gambar. Dari hasil pengamatan gambar berikut, bisa kita simpulkan bahwa tumbuhan dapat memberikan berbagai sumber energi. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber vitamin untuk kesehatan. Yang ketiga, pengikat air tanah. Keempat, meneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Mari kita amati suatu cerita tentang yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Kalian boleh membacanya di buku tema 1. Nah, ini salah satu gambar jagung melakukan penyerbukan. Ini sudah ada paragraf ke-4 dan ke-5. Nah, kalian bisa menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Kalian lakukanlah di rumah untuk menentukan ide pokok berikut. Nah, ini Bapak telah menyajikan yaitu paragraf 1. Bunyinya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Itu ide pokok dari paragraf 1. Paragraf 2 itu bisa kita simpulkan yaitu ide pokoknya jagung dikembangbiakan dengan biji. Paragraf 3, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Paragraf 4, bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Itu merupakan salah satu ide pokok paragraf 4. Dan paragraf 5, ide pokoknya bisa kita tentukan. Bunyinya, biji jagung yang sudah tua ditanam kembali dan tumbuh menjadi jagung. Nah, itulah semua ide pokok dari cerita bagaimana jagung berkembang biak. Nah, ini salah satu penjelasan tentang perkembangbiakan generatif. Apa akan bacakan? Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga
jagung akan terbang, terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Nah, ini salah satu gambar tentang penyerbukan. Nah, ini merupakan melayangnya tepung sari dan jatuh di kepala putik. Ini prosesnya. Benang sari akan jatuh di kepala putik. Nah, ini akan Bapak sediakan bagian-bagian bunga lengkap. Yang pertama, mahkota. Mahkota ini. Yang kedua, benang sari. Nah, ini benang sari. Yang ketiga, kepala putik. Yang keempat, bakal biji. Ini ada di dalam kelopak bunga. Ini kelopak bunga. Yang terakhir, tangkai bunga. Ini adalah susunan dari bunga lengkap. Nah, ini ada di buku kalian. Nah, ini kalian boleh mengamati dan mengingat mana yang dikatakan mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, serta tangkai. Nah, ini bakal biji. Nah, sekarang ada penjelasan lagi. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari tumbuhan, serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Yang kelima, hasil dari pembuahan adalah zigot. Yang keenam, zigot berkembang biak menjadi lembaga, lembaga berkembang biak menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang biak menjadi daging buah. Yang ketujuh, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Yang kedelapan, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, sekarang kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Ini yaitu negara kita, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Kamboja, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Jadi jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Berarti jumlah negara-negara ASEAN ada 10. Nah, nanti tugas kalian di rumah yaitu untuk mencari informasi tentang negara-negara ASEAN. Nah, di situ ada tentang penjelasan ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kalian bisa membacanya di buku tema kalian. Ini kelanjutannya. Sampai di sini dulu penjelasan Bapak. Nanti kalau kurang jelas, kalian boleh menyampaikan melalui grup WA. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.